Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 3411201038 dari kelas DSEA angkatan 2020 Universitas Jenderal Ahmad Yani jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang finding the voice of the user. Adapun pembahasan-pembahasannya, yaitu di sini saya akan membahas 11 pembahasan, di mana pembahasan yang pertama adalah kelas pengguna, kemudian selanjutnya mengklasifikasikan pengguna, kemudian selanjutnya mengidentifikasi kelas pengguna, kemudian persona pengguna, menghubungkan dengan perwakilan pengguna, juara produk, kemudian selanjutnya itu ada juara produk eksternal, harapan juara produk, jebakan juara produk, representasi pengguna, dan terakhir menyelesaikan persyaratan yang bertentangan. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dari kelas pengguna. Sebagian banyak orang sering berbicara tentang pengguna. Untuk sistem perangkat lunak, seolah-olah semua pengguna milik monolitik, kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan sebagai ukuran menarik bagi keberagaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Nah, itu dari kelas pengguna. Kemudian selanjutnya mengklasifikasi pengguna. Karena kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk, yang merupakan bagian dari pemangku kepentingannya. Seorang individu dapat menjadi anggota beberapa kelas pengguna. Sebagai contoh, administrator aplikasi terkadang juga dapat berinteraksi dengan sebagai pengguna biasa. Anda bisa atau dapat mengelompokkan pengguna ke dalam jumlah kelas pengguna yang berbeda berdasarkan perbedaan-perbedaannya, yaitu yang pertama, keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka. Kemudian yang kedua, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Yang ketiga, fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka menggunakan produk. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman domain, aplikasi, dan keahlian sistem komputer mereka. Kemudian selanjutnya, platform yang akan mereka gunakan, kemudian bahasa asli mereka, dan terakhir apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Nah, cara yang lebih baik untuk mengidentifikasi kelas pengguna adalah dengan memikirkan tugas yang akan dilakukan oleh sebagai pengguna sistem. Semua jenis lembaga keuangan tersebut akan memiliki teller, karyawan yang memproses peminjaman aplikasi, bankir bisnis, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi kelas pengguna. Identifikasi dan karakterisasi pada pengguna produk di awal proyek sehingga mendapatkan persyaratan dari perwakilan setiap kategori penting. Teknik yang membantu untuk ini adalah model kolaboratif, lalu perpanjang kontak kontrak yang dikembangkan oleh Ellen Gottes Diener. Pertama, tanyakan kepada sponsor proyek sistem siapa yang ingin mereka gunakan. Kemudian lakukan brainstorming sebanyak mungkin kategori pengguna yang dapat Anda pikirkan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam 6 kategori menggunakan maaf, pengguna membuatnya lebih mudah untuk meninjau kebutuhan mereka. Donald Gus dan Gerald Weinberg pada tahun 1989 menawarkan banyak saran untuk menyebarkan jaring yang luas untuk mengidentifikasi pengguna potensial. Nah, di mana terdapat berbagai model analisis dapat membantu mengidentifikasi kategori pengguna. Nah, hampir semua calon pengguna
Sistem memungkinkan besar dapat ditemukan di suatu tempat pada diagram. Saat ini, melakukan analisis pemangku kepentingan dan pengguna, pelajari organisasinya grafik untuk mencari. Pertama itu departemen yang beradaptasi dalam proses bisnis, departemen yang dipengaruhi oleh proses bisnis, nama departemen atau peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung dapat ditemukan, kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen, departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang persona pengguna. Nah, persona adalah deskripsi dari orang hipotetis generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Anda dapat menggunakan persona untuk membantu Anda memahami persyaratan dan untuk merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder saat BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya di tangan. Nah, itu untuk persona pengguna. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Nah, setiap jenis proyek sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak perlu perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Ini pengguna harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan. Tidak hanya dapat persyaratan yang terisolasi fase di awal proyek. Cara termudah untuk mendapatkan akses ke pengguna sebenarnya saat Anda mengembangkan aplikasi untuk diterapkan dalam perusahaan Anda sendiri. Satu perusahaan meminta grup fokus untuk melakukan tugas tertentu dengan berbagai kamera digital dan komputer. Kemudian untuk juara produk, tiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas pengguna tunggal dan analisis bisnis proyek. Idealnya, juara adalah pengguna yang sebenarnya, bukan pengganti seperti sponsor, penandaan, staf pemasaran, manajer pengguna, atau pengembang perangkat lunak yang membayangkan diri mereka seperti itu. Juara produk mengumpulkan persyaratan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan mendamaikan ketidakkonsistenan. Nah, kemudian selanjutnya ada juara produk eksternal. Saat pengembangan perangkat lunak bisnis, mungkin sulit menemukan master produk di luar perusahaan Anda. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan pakar internal atau konsultan eksternal untuk bertindak sebagai proksi, sebagai pengguna sebenarnya. Beberapa klien korporat besar, mereka mungkin menyambut baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam solusi permintaan. Anda dapat memberikan intensitas finansial kepada juara produk eksternal untuk berpartisipasi. Pertimbangkan untuk menawarkan mereka diskon produk atau membayar waktu mereka bekerja dengan Anda sesuai persyaratan Anda. Anda masih menghadapi tantangan bagaimana menghindari hanya mendengarkan tuntutan guru dan mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Jika Anda memiliki basis pelanggan yang beragam, pertama-tama kenali persyaratan inti yang umum untuk semua pelanggan. Kemudian tentukan persyaratan tambahan yang berlaku untuk pelanggan bisnis individu, segmen pasar, atau kategori pengguna. Nah, kemudian selanjutnya yaitu harapan juara produk. Ada beberapa kategori. Di sini ada 5 kategori, yaitu kategori pertama ada planning, kategori kedua requirement, kategori ketiga validation and verification,
kemudian yang keempat user aids, dan yang terakhir itu change management. Nah, di mana kategori planning ini terdapat 5 aktivitas, yaitu yang pertama menyempurnakan ruang lingkup dan keterbatasan produk, kemudian selanjutnya mengidentifikasi sistem lain untuk berinteraksi, mengevaluasi dampak sistem baru pada operasi bisnis dan lain-lain. Kemudian requirement, ada beberapa aktivitas di mana aktivitasnya yaitu kumpulan masukan tentang persyaratan dari pengguna lain. Kemudian selanjutnya pengembangan skenario penggunaan, kasus penggunaan, dan cerita penggunaan. Kemudian menentukan prioritas implementasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kategori dari validation and verification. Di mana ini juga memiliki beberapa aktivitas, yaitu tinjau spesifikasi persyaratan, menentukan kriteria penerimaan, kemudian melakukan pengujian beta atau pengujian penerimaan pengguna, sediakan kumpulan data pengujian dari bisnis, kemudian yang terakhir kembangkan uji penerimaan pengguna dari skenario pengguna. Nah, yang keempat itu ada user aids, di mana di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama, tulis sebagai dokumentasi pengguna dan teks bantuan. Kemudian selanjutnya ada berkontribusi pada materi pelatihan atau tutorial. Kemudian selanjutnya peragakan sistem kepada teman sebaya. Nah, yang terakhir itu ada change management. Ada beberapa aktivitas juga. Yang pertama, mengevaluasi dan memprioritaskan koreksi cacat dan permintaan meningkat. Kemudian selanjutnya, secara dinamis menyesuaikan ruang lingkup rilis atau iterasi mendatang. Kemudian beradaptasi dalam membuat keputusan perubahan. Nah, itu untuk harapan-harapan kepada juara produk. Kemudian ada jebakan juara produk yang harus dihindari. Ada beberapa jebakan, yaitu yang pertama, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berwenang membuat. Mungkin seorang manajer memiliki ide yang bagus, liar, dan saat-saat terakhir, atau mengira dia tahu apa itu kebutuhan pengguna. Nah, itu adalah satu dari 4 jebakan juara produk yang harus dihindari. Kemudian yang selanjutnya itu juara produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya memberikan hadiah persyaratan sendiri, tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu juara produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru, mungkin akan menunda keputusan ke BA. Dan yang terakhir dari jebakan juara produk yang harusnya dihindari, bahkan harus dihindari, eh itu pengguna senior mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak memilikinya waktu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tentang representasi pengguna. Nah, percakapan rutin antar anggota tim proyek dan pelanggan sebenarnya adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan banyak masalah persyaratan dan mengetahui spesifikasi persyaratan saat dibutuhkan. Beberapa metodologi pengembangan tangkas menyertakan bahwa perwakilan pemangku kepentingan yang disebut pemilik produk dalam tim yang bertindak sebagai suara pelanggan. Nah, kemudian pelanggan yang berbeda pertama-tama mengidentifikasikan persyaratan inti yang umum untuk semuanya. Nah, kemudian ada untuk menyelesaikan dari persyaratan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu individual users.
di mana cara meresolve-nya yaitu juara produk atau pemilik produk yang memutuskan. Kemudian user kelas pengguna yang yang disukai mendapat preferensi. Kemudian selanjutnya itu ada market segmen. Segmen dengan pengaruh terbesar terhadap kesuksesan bisnis mendapatkan preferensi. Kemudian selanjutnya yaitu corporate customer, di mana tujuan bisnis menentukan arah. Kemudian development and customer, pelanggan mendapatkan preferensi tetapi sejalan dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir itu ada development and marketing, di mana pemasaran mendapatkan preferensi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.